Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Master Pendidikan, channel referensi dunia pendidikan untuk menjadikan pendidikan Indonesia unggul di kancah dunia. Halo Sobat Master Pendidikan, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semuanya, Tuhan yang Maha Esa. Masih di situasi pandemi COVID-19, tentunya kita harus selalu waspada dimanapun adanya. Sobat Master Pendidikan, menurut penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, menyebutkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih rendah. Salah satunya adalah dilihat dari segi kualitas guru. Kemudian dari UNESCO Global Education Monitoring bahwa kualitas guru Indonesia itu menempati urutan ke-14 dari 14 negara yang berkembang. Sobat Masa Pendidikan, tentu ini muncul pro dan kontra. Ya, ada yang merasa, ada yang tidak terkait tentang kebenaran penelitian ini. Tapi kemudian kalau kita bisa evaluasi ke dalam diri seorang guru itu sendiri, terkait tentang kompetensi seorang guru, apakah sudah memiliki atau belum, tentu itu bisa dievaluasi atau ditanyakan ke dalam diri seorang guru itu sendiri. Sobat Masa Pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian juga disebutkan di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional di Bab 4 Bagian 1 tentang pendidik di Pasal 28 ayat 3, kemudian di Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pertama, kompetensi pedagogik, artinya adalah kemampuan atau keterampilan seorang guru untuk mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh seorang guru. Pertama, yaitu karakteristik para peserta didik. Itu harus diketahui oleh seorang guru. Untuk apa? Untuk bisa menyesuaikan diri terhadap peserta didik supaya kita bisa membantu pembelajaran daripada masing-masing peserta didik. Yang kedua, seorang guru dalam kompetensi pedagogik harus mengetahui tentang teori-teori belajar supaya bisa menerapkan metode-metode pembelajaran yang tepat di kelas sesuai teori-teori yang berlaku sampai saat ini. Yang ketiga, pengembangan kurikulum, artinya seorang guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sebagai bagian dari perencanaan pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas untuk peserta didik. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang mendidik. Artinya guru itu tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi guru bisa membimbing peserta didik dalam menyelesaikan atau menuntaskan atau memahamkan terkait tentang materi pelajaran yang sedang disampaikan. Selanjutnya yaitu pengembangan potensi para peserta didik. Setiap peserta didik memiliki tentu potensi yang berbeda-beda. Nah, guru di sini harus bisa menganalisis hal tersebut supaya nanti bisa menerapkan metode pembelajaran yang tepat di kelas sebagai bagian dari interaksi kepada seorang peserta didik. Selanjutnya adalah cara berkomunikasi. Tentu seorang guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif ya, saat menyampaikan pengajaran. Tidak menyampaikan komunikasi-komunikasi
yang itu berlawanan dengan kebiasaan sehari-hari atau adat istiadat sehari-hari, ya seharusnya seorang guru memiliki ya cara berkomunikasi yang santun, kemudian juga penuh empati. Selanjutnya di kompetensi pedagogik itu ada penilaian dan evaluasi belajar. Tentu seorang guru ini harus juga bisa dilakukan ya secara berkesinambungan terkait tentang evaluasi. Bisa mengevaluasi dari segi pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian satu lagi dari sikap dari seorang peserta didik. Kompetensi yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru yakni kompetensi kepribadian. Itu adalah karakter personal dari seorang guru yang harus mencerminkan hal positif dari seorang guru seperti sabar, kemudian disiplin, jujur, kemudian berwibawa, supel, berakhlak mulia, untuk menjadi teladan tentunya bagi para peserta didik dan juga bisa mendidik peserta didik atau membimbing peserta didik untuk bisa memiliki attitude atau sikap yang baik. Yang ketiga, kompetensi guru yang harus dimiliki yaitu adalah kompetensi profesional. Artinya kemampuan untuk menyelesaikan tugas keguruan dengan baik. Hal ini cukup teknis di lapangan yang harus dikuasai oleh seorang guru untuk menunjukkan guru itu profesional. Seperti menguasai standar kompetensi SK, kemudian kompetensi dasar KD, kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian juga menguasai materi pembelajaran yang diampu, kemudian harus sesuai dengan materi pembelajaran ya linier dengan kompetensi pendidikan yang sudah dijalani ya minimal juga standar S1 untuk saat ini, kemudian mampu mengembangkan materi ya dengan kreatif dan inovatif ya sehingga bisa memberikan pengetahuan yang luas terhadap peserta didik. Selanjutnya juga mampu memanfaatkan teknologi dan informasi dengan baik untuk pembelajaran dengan peserta didik. Kompetensi yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang guru yang keempat adalah kompetensi sosial. Artinya seorang guru harus punya kemampuan untuk bisa berhubungan dengan baik dengan sesama guru, kemudian dengan peserta didik, kemudian dengan orang tua, kemudian dengan masyarakat yang luas. Artinya pertama indikatornya yaitu seorang guru harus bersikap inklusif, artinya terbuka. Ya, kemudian objektif ya, tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik apalagi terhadap siapapun ya, melihat status sosial, mungkin melihat latar belakang, kemudian juga melihat status sosial, fisik, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya adalah dari kompetensi sosial tersebut, seorang guru harus bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, lisan yang baik, bisa berempati, tentu dengan sesuai adat atau norma atau hukum yang berlaku. Kemudian bisa beradaptasi, yang menjalankan kehidupan sosialnya, baik itu di sekolah maupun di masyarakat, sesuai dengan hukum, adat, norma yang berlaku. Dari 4 kompetensi guru yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, tentu bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri atau diri seorang guru itu sendiri, apakah sudah punya 4 kompetensi tersebut atau belum. Itu bisa menjawab sebenarnya kualitas pendidikan atau kualitas guru itu seperti apa yang ada di Indonesia. Tentu 4 kompetensi guru ini jangan hanya dijadikan sebagai persiapan bekal untuk uji kompetensi guru atau UKG ya, akan tetapi 4 kompetensi ini harus diinternalisasi kepada diri kita sendiri untuk meningkatkan yang namanya kualitas guru.
Mudah-mudahan pendidikan Indonesia unggul di kancah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.